Aku pikir karena meminjam pesawat sangat merepotkan untuk melakukan hal sekecil itu, aku tidak akan lagi mengganggu keluarga Renza di masa depan. Ketika Maherenza mendengar ini, dia mengertakkan gigi dan berkata tanpa ragu-ragu, "Oh, Tamarenza, jangan impulsif. Bukankah hanya meminjam pesawat? Kakek meminjamkannya padamu. Aku akan meminta kru untuk bersiap dan terbang langsung ke Jakarta. Aku memiliki 2 set kru yang bersiaga di bandara dalam 2 shift, siap lepas landas kapan saja. Apakah kamu puas sekarang?" Suara Tamarenza mereda, dan dia berkata, "Dalam hal ini, aku tidak akan mengingkari janji terkait upacara pemujaan leluhur." Maherenza menghela nafas lega dan tersenyum. "Tamarenza, kamu sering pulang dan melihat-lihat ketika kamu punya waktu. Aku, pamanmu, dan bibimu merindukanmu." Tamarenza setuju dengan santai dan berkata, "Oke, setelah upacara pemujaan leluhur, aku akan sering mengunjungimu." Maherenza buru-buru berkata, itu bagus." Setelah berbicara, dia bertanya lagi, "Tama, apa yang akan kamu lakukan di Lebanon? Apakah kamu membutuhkan bantuan dari kakek?" Tamarenza memikirkan pertanyaan yang baru saja dia bicarakan dengan Devano, dan bertanya, "Aku ingin tahu apakah kamu dapat membantuku untuk membersihkan hubungan sehingga aku dapat berangkat ke Lebanon dan pergi ke Suriah?" "Apakah kamu akan pergi ke Suriah?" Maherenza bertanya dengan heran. "Ada perang yang terjadi di sana. Apa yang akan kau lakukan di sana?" Tamarenza berkata dengan tenang, "Aku punya beberapa urusan pribadi yang harus aku tangani." Maherenza berpikir sejenak dan berkata, "Aku punya beberapa kontak di Lebanon. Baiklah, aku akan menjelaskannya untukmu, dan berjanji untuk membantumu menyelesaikan ini sebelum kamu tiba di Lebanon. Aku jamin setelah kamu tiba di Lebanon, kamu bisa langsung pergi ke Suriah." Di mata Maherenza, Tamarenza adalah kue manis dan kue standar. Mengesampingkan kekuatan Tamarenza yang begitu kuat dan aneh, kontrak pernikahan antara Tamarenza dan Gema serta sikap tegas keluarga Gu yang bersedia mematuhi kontrak pernikahan membuat Maherenza menantikan kembalinya Tamarenza secara resmi ke keluarga Renza. Uang yang diperoleh dari perdagangan diperoleh dengan mengumpulkan satu poin demi poin lainnya. Tetapi jika dia menghasilkan uang dengan menikahi seorang wanita, dia dapat menambahkan puluhan atau bahkan ratusan miliar properti dalam semalam. Askara Gu hanya memiliki seorang putri Gema, satu-satunya pewaris kekayaan besar, jadi semua orang tahu bahwa begitu seseorang menikahi Gema, dia akan mewarisi seluruh keluarga Gu. Maherenza ingin melampaui keluarga Sucipto sejak lama. Jika Tamarenza benar-benar membawa Gema ke dalam hidupnya, maka kekuatan komprehensif keluarga Renza pasti akan melampaui keluarga Sucipto dengan selisih yang besar. Apalagi, sekarang keluarga Sucipto telah menderita pukulan berturut-turut. Jika Tamarenza bisa cocok dan membiarkan keluarga Renza dan keluarga Gu bekerja sama untuk menangani keluarga Sucipto, maka kemungkinan besar akan menarik keluarga Sucipto dari tempat pertama dan menyeret mereka langsung ke tempat ketiga. Ketika saatnya tiba, keluarga Renza akan menjadi yang pertama, dan keluarga Gu akan menjadi yang kedua, dan keluarga Gu hampir sama dengan keluarga Renza. Ini adalah waktu yang tepat bagi keluarga Renza untuk membangun kembali kejayaannya. Oleh karena itu, Maherenza akan bersikap toleran terhadap Tamarenza dengan segala cara yang mungkin. Tamarenza hanya bisa menggunakan pesawat Concorde-nya, dan dia hanya bisa memberikannya. Jika Tamarenza ingin dia membantu memasuki Suriah, dia hanya bisa membantu. Oleh karena itu, dia segera mengerahkan sumber daya dan membuat pengaturan, dan kemudian memberitahu Tamarenza, "Tama, aku telah mengatur semuanya. Pesawat akan lepas landas dari Bandara Surabaya dalam 10 menit, dan akan mendarat di Bandara Jakarta setengah jam setelah lepas landas. Kemudian kamu bisa langsung naik di Bandara Jakarta dan terbang non-stop ke Lebanon." Tamarenza merasa lega setelah mendengarkan.
Meski urusan pergi ke Suriah terlalu tergesa-gesa dan tidak ada kabar bahwa Melba mengalami kecelakaan yang dipastikan, Tamarenza tetap merasa harus pergi. Hanya saja Tamarenza akan berangkat ke Suriah tiba-tiba, dan dia tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada Alena. Setelah banyak pertimbangan, dia hanya bisa menggunakan retorika lama untuk menunjukkan kepada pelanggan Feng Shui dan menelepon Alena. Saat ini, Alena masih dalam pertemuan di Houston Group. Belakangan ini, lebih dari setengah jam kerjanya berada di Houston Group. Karena banyak rencana perlu dihubungkan dengan perwakilan grup, jika ada kebutuhan, rencana tersebut harus disesuaikan pada waktunya. Houston Group sendiri adalah grup pengembangan real estate terbesar di kota, dan persyaratannya untuk mitra proyek selalu sangat keras. Selain itu, di grup Houston, selain Melissa yang mengetahui bahwa identitas asli Alena adalah istri ketua, semua orang tidak mengetahui hal ini. Oleh karena itu, di mata orang-orang ini, Alena memenangkan tawaran untuk kerja sama Houston Group, dan mereka secara alami harus sangat menuntut para partner. Alena menerima telepon dari Tamarenza dan bergegas ke kamar mandi. Setelah menjawab panggilan tersebut, Alena bertanya, "Suamiku, mengapa kamu meneleponku saat ini?" "Ada yang penting." Tamarenza tiba-tiba merasa sedikit kusut. Faktanya, dia tidak ingin berbohong dan menipu Alena tanpa upaya terakhir. Tapi hal semacam ini, dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya padanya. Tidak hanya situasi di Suriah yang sangat berbahaya di mata orang biasa, tetapi alasan pergi ke Suriah sama sekali tidak dipahami. Jika dia mengatakan kepadanya bahwa anak dari seorang pria yang merupakan teman sekelas ibunya akan berada dalam bahaya di Suriah, maka banyak pertanyaan yang terlibat tidak dapat dijawab sama sekali. Misalnya, siapa ibunya? Siapa teman sekelas ibu? Contoh lain, apa yang bisa dia lakukan jika anak teman sekelas ibunya mengalami kecelakaan di Suriah dan bisa pergi ke sana sendirian dengan tangan kosong? Lagi pula, tidak ada pesawat langsung, bagaimana dia bisa ke sana? Kadang-kadang, jika dia memilih untuk mengatakan yang sebenarnya, dia harus mengeluarkan lobak untuk mengeluarkan lumpur dan mengakui semua informasi penting, jika tidak, lebih tepat untuk membuat alasan yang salah. Oleh karena itu, memikirkan hal ini, Tamarenza tidak punya pilihan selain berkata, "Istri, ini masalahnya. Aku memiliki klien yang ingin meminta aku pergi keluar kota untuk menunjukkan Feng Shui di rumahnya. Dia kebetulan menyukai villa bekas yang dengan putus asa dijual oleh orang lain. Jika tidak ada yang salah dengan Feng Shui, dia akan membelinya." Alena bertanya padanya, "Pergi ke tempat lain? Berapa lama?" Tamarenza berpikir sejenak dan berkata, "Jika cepat, aku bisa kembali besok, tapi jika lambat, mungkin perlu 2 atau 3 hari. Alena tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan suara rendah, "Suamiku, bisakah proyek ini dibatalkan? Kamu akan berulang tahun dalam beberapa hari. Aku benar-benar tidak ingin kamu sesibuk sebelumnya." Tamarenza tergerak di dalam hatinya, dan berkata dengan lembut, "Istri yang baik, jujur saja, aku tidak ingin keluar saat ini, tapi kali ini aku bertemu dengan pelanggan lama, dan aku benar-benar tidak bisa melarikan diri." Setelah mengatakan itu, dia berhenti sebentar dan melanjutkan, "Istriku, atau kalau tidak, aku berjanji. Setelah pesanan ini selesai, aku tidak akan menerima pesanan baru di bulan depan." Alasan mengapa Tamarenza berjanji selama sebulan adalah bahwa itu adalah festival Qingming hampir sebulan kemudian, dan dia harus pergi ke Surabaya untuk berpartisipasi dalam upacara pemujaan leluhur pada saat itu. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin.
Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.